Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada minggu ini dengan bersama-sama kita berlitani demikian. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Kita angkat pujian, kami puji dengan riang. Marilah kita terus mengingat akan pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Mas Koko, tolong mainkan gitarnya. Siap Mbak Kris. Oh iya, gitarnya masih di situ Mbak Kris. Aku lupa tadi. Bisa Mbak Kris kan lebih deket nih. Bisa tolong ambilin? Oke Mas Koko. Oke. Aku ambilin. Ini gitarnya. Siap. Oh Mbak Kris, makasih ya. Mbak Kris baik banget ya. Sama-sama Mas Koko. Kita harus baik sama semua orang. Iya. Harus mengasihi semua orang. Terlebih lagi kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Saya juga mengasihi Tuhan Yesus. Mas Koko mengasihi Tuhan Yesus? Makasih dong Mbak. Mbak Kris? Tentu saja. Haleluya, aku mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, aku cinta Tuhan Yesus. Adik-adik juga cinta Tuhan Yesus kan? Ayo adik-adik, kita berdiri, kita pujikan nama Tuhan. Haleluya, aku cinta Yesus. Cinta Tuhan Yesus bukan hanya kita ucapkan saja, tapi juga harus kita lakukan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik cinta sama Tuhan Yesus, adik-adik harus melakukannya. Salah satunya dengan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami untuk kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan terlebih ajarkanlah kami untuk mencintai Yesus, untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini mau disampaikan oleh Mbak Emma. Terima kasih Mbak Kris. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Kalau kalian ingat cerita minggu lalu, pasti kalian tahu siapakah tokoh ini. Kisah Alkitab hari ini diambilkan dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Nah, siapa di rumah yang bisa menyebutkan tokoh kisah Alkitab hari ini? Ya, benar. Dia adalah Musa. Ayo, kita dengarkan ya. Kita lihat dan saksikan kisah Musa setelah ini. Mari kita saksikan.
Pada suatu hari, Musa sedang mengembalakan kambing domba milik Yitro, bapak mertuanya, imam di Midian. Ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ada api menyala di semak-semak itu. Tapi kenapa semaknya tidak terbakar ya? Coba aku mendekat untuk memastikan penglihatanku. Apakah benar semak-semak ini terbakar? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, Ya Allah, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. tapi Allah, siapakah aku ini yang layak untuk menghadapi Firaun dan juga membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab Allah kepada mereka? Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Adik-adik, kita sudah melihat tadi bagaimana kisah Musa yang dipanggil Allah. Untuk apa Allah memanggil Musa? Ya benar, Musa dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel yang pada waktu itu ditindas dan dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Allah mendengar tangisan, seruan bangsa Israel yang sengsara karena perbudakan bangsa Mesir. Allah berbelas kasih kepada bangsa Israel sehingga Allah mau menolongnya. Nah, apa ya yang kita bisa pelajari dari kisah Musa hari ini? 1. Allah itu kudus dan manusia berdosa.
Tadi kalian lihat kan bagaimana Allah menampakkan diri kepada Musa melalui api yang menyala-nyala di semak-semak. Tapi semak-semaknya tidak terbakar. Wow, sungguh hebat Allah kita yang penuh kuasa. Nah, kemudian ketika Musa mendekati api itu, Allah berkata, "Stop dulu, lepaskan dulu kasutmu atau sandalmu. Karena tanah yang kau injak itu kudus atau suci." Allah hendak menegaskan bahwa Musa adalah manusia yang berdosa, yang berbeda dari Allah yang kudus dan tidak memiliki dosa. Nah, sama seperti Musa, kita adik-adik semuanya adalah manusia yang berdosa. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajarin hari ini adalah manusia itu teman sekerja Allah. Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kalian tahu apakah Allah membutuhkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel? Tentunya tidak. Allah bisa saja langsung membebaskan bangsa Israel tanpa bantuan Musa. Tapi itu bukan cerita yang diinginkan Allah dalam Alkitab. Allah mengutus dan memanggil Musa dan menjadikannya teman sekerja Allah. Wow, luar biasa. Allah yang kudus mau mengutus manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Pelajaran yang ketiga, Allah melengkapi kekurangan manusia. Ketika Allah mengutus Musa, apa respon Musa? Musa merasa bahwa dia adalah manusia yang lemah, yang tidak layak menerima panggilan Allah. Musa merasa tidak cukup baik dan cakap untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa takut jika Israel, bangsanya, meragukan kemampuannya dan kembali mengejeknya. Kalau kalian ingat, ketika Musa masih tinggal di Mesir, ia berusaha menolong satu orang Israel yang dipukul oleh tentara Mesir. Tapi bangsa Israel menolaknya. Lalu apa kata Allah? "Aku akan menyertai engkau." Allah berjanji kepada Musa untuk menyertainya. Nah, adik-adik, kita melihat ya bagaimana Allah tidak akan meninggalkan anaknya. Ketika kita merasa lemah, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tugas kita, Allah melengkapi kita, memampukan kita, asal kita mau percaya dan bersandar penuh kepada Allah. Adik-adik di sini, siapa yang pernah mendapatkan tugas dari papa, mama, bapak, ibu guru di sekolah atau kakak-kakak di sekolah minggu? Siapa yang langsung berkata, "Ya, saya siap dan akan melakukannya"? Tapi siapa yang masih berkata, "Jangan saya, yang lain saja"? Nah, adik-adik, ketika kita mendapatkan tugas dari orang tua, guru, ataupun guru sekolah minggu, kita bisa belajar dari kisah Musa hari ini. Kita harus berani berkata, "Ya, saya siap." Tapi Kak, saya tidak bisa berdoa. Contohnya kalau di sekolah minggu nih. Ingat, Allah akan melengkapi dan menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, di akhir firman Tuhan hari ini, kita akan mengulangi lagi ya 3 hal yang kita pelajari hari ini, yaitu 1. Allah kudus dan manusia berdosa. 2. Manusia teman sekerja Allah. 3. Allah melengkapi kekurangan manusia. Amin. Mari adik-adik kita berdoa, kita tutup firman Tuhan hari ini dan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan kisah Musa hari ini. Kami boleh belajar banyak hal dari kisah Musa. Tuhan adalah Allah yang kudus dan kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan, berikan kami keberanian untuk dapat melakukan setiap tugas yang kami miliki dengan berkata, "Ya, saya siap." Kami tahu bahwa Tuhan akan melengkapi setiap kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Mbak Emma untuk firman Tuhannya.
Sama-sama. Rencana Tuhan itu pasti indah ya Mbak Emma, Iya. Mas Koko. Mm-mm. Kita jadi nggak perlu ragu untuk menerima tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Iya betul, Tuhan juga pasti mau menuntun dan memimpin ketika kita melakukan setiap hal dengan selalu berjalan bersama Tuhan. Betul banget itu Mas Koko. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Berjalan Bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Sudah nggak ragu lagi ya adik-adik untuk menerima tugas-tugas yang hebat dari Tuhan? Tugas hebat itu kayak gimana Mbak misalnya? Misalnya gini Mas Koko, kita nggak perlu ragu untuk membantu teman apabila teman kita perlu bantuan. Seperti yang di awal tadi loh Mas Koko, aku bantuin Mas Koko Oh, iya. ambilin gitar. Iya betul Mbak Kris. Sama juga seperti Musa dalam kisah hari ini ya. Dia mau menerima tugas dari Tuhan untuk membantu orang-orang Israel keluar dari Mesir. Betul. Jadi seperti pahlawan Indonesia dong Mbak, yang berjuang membantu kemerdekaan Indonesia. Iya Mas Koko, tapi kalau sekarang ini kita adik-adik nggak perlu jadi seperti pahlawan. Gimana tuh Mbak? Adik-adik nggak perlu perang Mas Koko, Mbak Emma. Cukup dengan melakukan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya mau mengasihi, mau menolong, Oke. hidup rukun, peduli sama semua orang. Karena kita bukan pasukan berjalan, kita bukan pasukan berkuda, Kuda? kita juga bukan pasukan menembak, tapi kita Laskar Kristus. Ayo adik-adik berdiri lagi, kita mau dengan semangat menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tuhan berkenan mengutus kita menjadi teman sekerjanya. Gak perlu lagu, karena Tuhan pasti menuntun dan memimpin kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita Mbak. Nah, adik-adik, sekarang kita duduk lagi yang manis ya. Kita mengikuti ibadah sampai selesai. Dan jangan lupa adik-adik untuk menjaga kebersihan karena si corona masih tetap di sekitar kita. Cuci tangan yang bersih, pakai masker, banyak minum air putih, dan makan makanan yang bergizi. Tuhan
memberkati. Bye. Selamat merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Gereja atau Pendewasaan Gereja yang ke-23. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menyambut firman Tuhan di dalam doa. Ya Allah yang penuh cinta, yang telah memberkati gereja kami 23 tahun ketika Engkau mulai memanggil gereja ini untuk dewasa. Kami percaya sampai dengan hari ini Engkaulah yang membantu dan merawat kehidupan kami semua, sehingga kami boleh merayakan peringatan hari ulang tahun gereja pada hari ini. Meski dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biarlah di tahun ini kami tetap menghayati sukacita penyertaan Tuhan bagi gereja kami. Oleh karenanya saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang menyertai sehingga kami dimampukan untuk terus menjadi gereja yang mampu semakin nyata di dalam dunia ini. Di dalam nama Sang Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Albert Einstein yang pernah hidup di tahun 1889 sampai dengan 1955 adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar di abad yang ke-20. Ia pernah mengungkapkan teori relativitas serta menyumbang
bagai seorang ilmuwan bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Pada tahun 1921, ia menerima penghargaan atas segala kerja kerasnya, terutama tentang penjelasannya mengenai efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Pemikiran Einstein yang tersohor dan fenomenal sejak abad 20 hingga kini memang sebuah hal yang tidak dapat dibantah. Dari sejumlah pemikiran Einstein yang berbobot di kalangan para saintis, nampaknya kita semua dapat menjumpai pemikiran Einstein yang masuk dalam kategori ringan atau populer tanpa mengurangi makna terdalamnya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada istilah Einstein yang pernah diungkapkannya, "You are what you think." Atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara harafiah berarti, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dalam filosofi Einstein, ia mengemukakan pandangannya ini sebagai berikut. Ia berkata, jika kau berpikir kalah, kau benar kalah. Jika kau gentar, kau benar gentar. Jika kau ingin menang, tetapi kau tak bisa, hampir pasti kau tak akan menang. Jika kau pikir kau akan kalah, kau sudah kalah. Karena dari dunia ini kita paham keberhasilan diawali dari kemauan. Semuanya tergantung pada pikiran. Demikianlah Einstein mengemukakan pandangannya tentang kehidupan. Penggalan syair ini telah diterjemahkan dalam berbagai versi. Dari sejumlah versi syair ini, baik itu lengkap ataupun hanya penggalan, ada satu hal atau satu pesan yang amat penting dan tidak dapat dibantah, yaitu betapa bernilainya dan betapa penting hakikat, makna, fungsi dari tujuan atau pikiran atau pemikiran manusia dalam jagat raya ini. Tapi tunggu dulu, pemikiran Einstein ini tidaklah terlalu tepat. Tentu saja kita mengakui bahwa meskipun pemikiran manusia dapat merubah dan menjangkau banyak hal, namun kita harus menginsafi bahwa dalam beberapa hal pemikiran manusia ada batasnya. Misalnya, pemikiran manusia atau kita semua tidak mungkin mengupas tuntas tentang apa dan siapa itu Allah. Para kaum rohaniwan, agama-agama dunia mengakui bahwa pada dasarnya apa atau siapa yang disebut Allah itu absolut dan tak terbatas. Sedangkan pemikiran manusia tentang Allah memiliki sebuah keterbatasan. Kendati manusia mencoba menghasilkan pemikiran-pemikiran yang amat cemerlang tentang Allah, namun beragam pemikiran itu tak pernah memadai atau tak pernah sempurna dalam memahami siapa dan apa itu Allah sesungguhnya. Segala upaya pemikiran manusia tentang Allah hanyalah kepingan-kepingan atau gambaran-gambaran yang belum pernah menyingkapkan hakikat dan misteri Allah seutuhnya. Demikianlah kenyataan ini yang kita saksikan manakala dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat Petrus mencoba untuk memaksakan pemikiran dan keinginannya pada kehendak Allah. Petrus memaksakan pemikirannya kepada diri Yesus agar Yesus dijauhkan dari segala bentuk penderitaan yang akan ditanggungnya. Petrus memahami bahwa tidak sepantasnya
Yesus menerima sebuah penderitaan. Namun pemikiran ini mendapat teguran keras dari Yesus. Yesus menghendaki Petrus agar dirinya memikirkan kembali apa yang dipikirkan Allah. Matius 16 ayat 23 mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus seolah-olah mengasihi Yesus, padahal di balik pemikiran itu ada kepentingan bagi dirinya sendiri. Ia tentu akan berpikir, apabila Yesus tidak mengalami penderitaan, tentu saja dirinya sebagai murid Yesus otomatis tidak akan juga mengalami penderitaan. Ia juga mungkin membayangkan apabila Yesus dimuliakan, dijunjung, dihormati, hal itu pun juga akan terjadi pada dirinya. Ia berharap menjadi pengikut Yesus berlimpah kesukacitaan dan diliputi kedamaian. Saat itu, Petrus tidak memiliki keberanian untuk menghadapi dan menghidupi kenyataan pahit rancangan Allah. Hal inilah yang rupanya menjadi latar belakang kata-kata Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Yesus mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bagian hari ini adalah sebuah peneguhan Yesus, bukan hanya bagi Petrus, namun bagi kita semua, yang terkadang penderitaan dan kesulitan dipandang sebagai hal yang buruk. Namun dalam pemikiran rencana Allah, apa yang terlihat buruk di mata manusia dapat dilihat dan digunakan sebagai cara Allah untuk menyatakan karya dan pemulihan yang lebih besar bagi dunia ini. Bayangkan saja, jika Allah tidak turun ke dunia, menderita dan kemudian disalib, tentu kita tidak akan pernah mendapatkan pemulihan relasi yang berdampak pada keselamatan kita. Yesus mencoba merombak cara pandang Petrus sehingga ia berani menatap kenyataan hidup dengan sudut pandang yang lebih baik. Memang Yesus akan menderita, tetapi penderitaannya digunakan dalam karya yang lebih besar. Oleh karenanya, satu hal yang mungkin dapat dibenarkan dari pemikiran Einstein tentang kehidupan adalah bagaimana manusia diajak untuk mengolah cara pandangnya dalam melihat hidup. Namun bukan hidup yang dirancangkan oleh kehendak diri, melainkan hidup yang dirancangkan oleh pemikiran Allah sendiri. Keberanian dari setiap orang untuk menjalani ini, untuk melihat realita kehidupan dari sudut pandang Allah, membawa manusia atau kita semua mampu melihat segala peristiwa dalam kehidupan ini meskipun nampak suram, namun dapat dilihat dari kacamata yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pesan Injil ini menggema bagi kita semua manakala kita saat ini merayakan ulang tahun pendewasaan gereja kita. Tidak pernah terbayangkan kita melewati ulang tahun pendewasaan yang ke-23 dengan suasana seperti ini. Di tahun-tahun sebelumnya semuanya dirayakan dengan semarak. Semua dirayakan oleh seluruh jemaat lewat beragam kegiatan yang dirancangkan oleh panitia. Namun dalam situasi yang seperti inilah kita ditantang untuk menjadi
pengikut Yesus yang berani melihat kondisi kehidupan, rancangan Allah ini dalam kacamata yang positif. Berani bukan dengan cara menantang corona dan tetap menggelar ibadah syukur secara meriah. Ini ulang tahun yang ke-23 kok. Ayo kita rame-rame lah mumpung datang ke gereja untuk merayakan ulang tahun pendewasaan. Tentu konyol. Namun berani yang dimaksud dalam bagian refleksi kita hari ini. Berani untuk menghidupi rancangan Tuhan dalam pembentukan sejarah gereja. Ada maksud baik yang tentu Tuhan sediakan bagi komunitas kita dalam kondisi yang seperti ini. Pertanyaan kita mungkin, apa itu? Setidaknya kita tidak akan pernah mampu memikirkannya karena masa depan bagi seorang manusia adalah misteri. Namun marilah kita memandang situasi ini sebagai cara Tuhan menyatakan karya dan pelawatannya bagi komunitas kita. Toh meski dalam situasi ini, meski tidak berjumpa, suasana batin kita yang diliputi oleh kebahagiaan ditentukan dari sudut mana kita melihat sebuah peristiwa. Artinya, dalam situasi keterbatasan yang kita alami ini, kita masih bisa memilih bersukacita dan merayakan Tuhan yang telah menyertai kehidupan gereja. Jadi, tetaplah bersukacita, beranilah menghadapi kenyataan hidup dengan melihat realitas kehidupan dari sudut pandang Allah. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, dalam keterbatasan yang kami alami hari-hari ini, Engkau mengajak kami untuk tetap melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Termasuk jikalau pada hari ini kami memperingati dan merayakan ulang tahun pendewasaan yang ke-30. Memang kami tidak berjumpa, memang kami tidak dapat berkumpul untuk bersukacita. Namun ajarlah kami untuk melihat peristiwa ini sebagai bagian dari rancangan Tuhan bagi komunitas kami dan rancangan Tuhan bagi seluruh dunia. Ajarlah kami untuk melihat masa-masa ini dalam kacamata yang positif, sehingga bukan keinginan kami yang terjadi, bukan rancangan dan pemikiran kami, tetapi rancangan dan pemikiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa, biarlah kami semua diliputi kesukacitaan, sehingga hari ini kami dapat merayakan ulang tahun pendewasaan kami dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Sang Kristus yang telah menyertai perjalanan kehidupan gereja kami berdoa. Amin.
GKJ Tangerang, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Tangerang, semakin indah kau di mata Tuhan. Selamat ulang tahun GKJ Tangerang, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Tangerang, semakin indah kau di mata Tuhan. Semakin indah kau di mata Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang karya penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa, dan juga kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dipersilakan untuk saling mendoakan terlebih dahulu satu dengan yang lainnya, baru kemudian nanti kita akan melanjutkan di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Ya Allah, inilah yang menjadi pergumulan kami di tiap keluarga. Kami percaya Engkau terus menyertai keluarga kami masing-masing. Engkau melimpahkan dengan damai sejahtera. Meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kami percaya bahwa kehidupan kami sekeluarga senantiasa berada di tangan kasih Tuhan. Engkau meluputkan kami dari sakit penyakit. Engkau senantiasa memberikan kami kesukacitaan setiap hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan menolong, menjamah, dan menyembuhkan saudara-saudari kami ini. Engkau pakai setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta perawatan dari para medis, dokter, dan perawat menjadi sarana untuk kesembuhan saudara-saudari kami. Engkau berkati juga setiap orang yang sedang bergumul di dalam kebutuhan sehari-hari yang terus mendesak, di dalam setiap rencana-rencana kehidupannya, khususnya bagi saudara-saudari kami yang sedang mencari jodoh pasangan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan momongan dalam keluarganya, ataupun juga pergumulan-pergumulan lainnya. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan akan tetap menyertai, memberikan yang terbaik untuk saudara-saudari kami. Ya Allah, kami menyatukan hati kami berdoa untuk gereja GKJ Tangerang. Di dalam setiap kebersamaan kami, program-program dan rencana-rencana yang sedang kami kerjakan, khususnya untuk renovasi gedung gereja, proses pemanggilan pendeta di Pepantan Serpong, juga program-program yang lainnya. Kami percaya Engkau terus menyatukan kami sebagai gereja, sehingga kami bahu-membahu bersinergi bersama-sama untuk menumbuh kembangkan gereja Tuhan GKJ Tangerang yang kami cintai ini. Berkati setiap upaya-upaya dari pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19 beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya, khususnya di persoalan ekonomi, sehingga pemerintah kami dapat mengambil kebijakan dengan tepat dan tentunya mensejahterakan masyarakat. Berkati juga pemimpin-pemimpin dunia, sehingga mau bersatu padu untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menjaga bumi kami, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan dan doa kami, sebab kami memohonnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dengan bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.